Selamat datang di pengajaran statistika lanjutan di FEB UI. Video ini berisi sejumlah jawaban atas soal-soal yang pernah menjadi bahan ujian tengah semester untuk topik Analysis of Variance. Materi ini tidak memperkenalkan konsep baru dan tidak berpretensi untuk menjadi materi pengajaran pemahaman konsep. Saya Pribadi Setianto. Pada waktu yang sangat awal ini ditampilkan anatomi dari tabel-tabel ANOVA sesuai dengan sajiannya di Excel. Pertama adalah tabel ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Excel memilih untuk menamai sum of squares-nya dengan sum of squares between untuk between group variation atau between group sum of squares. Kemudian pada baris kedua berupa within group sum of squares. Dan tentu saja jumlah mereka adalah total sum of squares. Ada besaran K dalam tabel, yaitu banyaknya kategori pada variabel yang diamati. Kemudian ada MS yang berarti mean atau rata-rata dari sum of squares, yang nilainya selalu sum of squares dibagi derajat bebasnya. Dan ada nilai F yang maksudnya adalah statistik uji F, yang nilainya adalah rasio dua buah MS yang ada. Nilai statistik uji ini selalu menempatkan MS dari error atau yang di sini dinyatakan sebagai within sebagai penyebut, sebagaimana nanti terlihat pada dua jenis ANOVA lainnya. Kemudian ditampilkan tabel ANOVA untuk two-way ANOVA without replication. Sekarang ada variasi variabel baris, variasi variabel kolom, variasi yang tidak dapat dijelaskan atau sum of squares error, dan variasi total. Sum of squares error itu adalah yang pada ANOVA faktor tunggal di atas disebut sebagai within group variation atau SSW. Derajat bebas dari variasi variabel perlakuan baris atau kolom adalah banyaknya kategori pada variabel bersangkutan dikurangi 1. Mirip dengan yang pertama di atas. Sedangkan derajat bebas variasi karena error adalah perkalian kedua derajat bebas sebelumnya atau yang ada di atasnya. Sekarang jadinya ada dua buah statistik uji, yaitu statistik uji untuk menguji keseragaman rata-rata pada baris dan keseragaman rata-rata pada kolom. Masing-masing statistik uji tersebut merupakan rasio antara rata-rata atau mean dari variasi pada variabelnya dengan rata-rata variasi karena error yang pada tabel tertulis sebagai MSE. Berikutnya adalah tabel ANOVA untuk two-way ANOVA with replication. Adanya replikasi memungkinkan kita memeriksa kemungkinan adanya interaksi antara kedua variabel perlakuan, yaitu variabel baris dan variabel kolom. Sehingga statistik ujinya juga ada 3, yaitu statistik uji untuk keseragaman rata-rata baris, untuk keseragaman rata-rata variabel kolom, dan untuk keberadaan interaksi antara keduanya. Semua statistik uji itu diperoleh dari rasio masing-masing MS dirinya dengan MS errornya. Entah karena alasan apa, Excel menuliskan variasi karena error itu dengan pernyataan within, ketimbang tetap dengan error seperti pada two-way ANOVA without replication yang ada di atasnya. Namun pada tabel ini, simbol untuk MS-nya di sini ditulis sebagai MSE. Sifat lain dari kandungan tabel ANOVA adalah bahwa untuk kolom SS dan DF mempunyai baris total. Nilai pada baris tersebut memang merupakan penjumlahan dari yang ada di atasnya. SS total adalah penjumlahan berbagai SS di atasnya. Demikian pula DB dari SS total adalah penjumlahan dari derajat bebas yang ada di atasnya. Dan yang nilainya selalu adalah N-1. Kita siap dengan pengerjaan soal. Kita mulai dengan soal 1.
Ini soal yang pertama. Silahkan pause video untuk memahami soalnya yang panjang ini. Saya akan lanjutkan. Analisis soal. Pertama adalah bahwa ini merupakan two-way ANOVA with replication, di mana replikasinya dilakukan sebanyak 5 dengan menggunakan sampel sebesar 45 peserta pelatihan. Variabel kualitatif atau kategorikal yang menjadi perlakuan adalah fakultas dan IPK. Sedangkan variabel kuantitatif yang merupakan dampak dari perlakuan adalah skor hasil tes. Permintaan soalnya meliputi membuat desain hipotesis keseragaman rata-rata untuk kasus pada soal ini. Juga desain hipotesis untuk keberadaan interaksi antara kedua variabel kategorikalnya. Selanjutnya adalah melengkapi tabel yang sebagian selnya dikosongkan. Nanti tabel dengan sebagian sel dikosongkan akan disajikan kembali. Dan terakhir adalah menguji yang tadi didesainkan berdasarkan tabel hasil ANOVA-nya. Mari dijawab. Jawaban 1. Pertanyaannya adalah menyusun desain hipotesis untuk berbagai pengujian yang dapat dilakukan pada two-way ANOVA with replication. Disajikan sebagian kesimpulan tentang soal tadi. Baik, untuk jawaban yang pertama, menguji keseragaman dampak lintas fakultas terhadap skor. Apabila dampaknya seragam, maka rata-rata skor lintas fakultas akan seragam. Kita definisikan dahulu nama-nama variabel sebagai berikut. B, T, dan S masing-masing adalah untuk bisnis, teknik, dan ilmu sosial. Maka desain untuk seragaman rata-rata skor pada latar belakang fakultas adalah demikian ini. Ya, H0-nya adalah bahwa rata-rata ketiga latar belakang fakultas adalah sama atau seragam. Tentu saja komplement dari mereka seragam adalah mereka tidak seragam atau minimal satu fakultas mempunyai rata-rata skor yang berbeda. Desain berikutnya adalah untuk keseragaman rata-rata lintas IPK. Untuk menjawab pertanyaannya, didefinisikan dulu variabel IPK. Untuk kemudahannya, namanya merujuk pada nilainya, demikian ini. Jadi 4, 3,5, dan 3 itu adalah nama variabel. Maka desain untuk pengujian keseragaman skor lintas IPK adalah demikian ini. Dan yang ketiga, pengujian hipotesis berikutnya adalah untuk keberadaan interaksi antara kedua variabel kategorikal tersebut, yaitu ada atau tidak adanya interaksi antara latar belakang fakultas dan IPK dalam mempengaruhi rata-rata skornya. Pernyataan desainnya adalah menjadi demikian ini. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Jawaban pertanyaan B, yaitu mengisi sel-sel pada tabel yang telah dikosongkan. Untuk pedoman kerja, disajikan anatomi tabel two-way ANOVA with replication. Dan kemudian kita panggil tabel yang akan diisi sel kosongnya. Pengisian yang paling mudah adalah derajat bebasnya. Untuk IPK,
dengan 3 kategori, maka derajat bebasnya adalah 2. Sama halnya dengan fakultas yang mempunyai 3 kategori sehingga derajat bebasnya juga 2. Sedangkan derajat bebas interaksi adalah perkalian 2 derajat bebas sebelumnya, jadi nilainya adalah 4. Sedangkan derajat bebas untuk sum of squares error dapat diperoleh melalui 2 alternatif. Pertama, karena jumlah pada kolom derajat bebas itu adalah 44, yaitu besarnya sampel yang 45 dikurangi 1, sedangkan derajat bebas yang sudah terisi adalah 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 8, maka dapat disimpulkan derajat bebas dari error adalah 36. Nilai ini juga dapat diperoleh dari formulanya, yaitu 3 dikali 3 dikali 4, di mana 4 itu adalah 5 dikurangi 1, 5 adalah replikasinya. Sel yang juga mudah untuk diisi adalah yang mengandalkan residu. Dalam hal ini, penjumlahan berbagai sum of squares pada kolom kedua akan menghasilkan sum of squares total, yang sudah diketahui yaitu sebesar 5372,31. Maka sum of squares interaction-nya dapat diperoleh sebesar 32,89. Ketika sum of squares dan derajat bebas sudah terisi, maka dapat diisikan nilai-nilai min atau rata-rata dari masing-masing variasi, yaitu rasio sum of squares dengan derajat bebasnya, yang masing-masing adalah ini. Ketika semua sum of squares sudah terisi, maka dengan mudah kita dapat mengisi statistik uji yang merupakan rasio masing-masing MS dengan MS error-nya yang menghasilkan nilai-nilai ini. Sedangkan nilai-nilai kritis F dapat dicari dengan mencarinya di tabel atau menggunakan fungsi Excel. Dua nilai kritis yang pertama adalah dengan derajat bebas yang sama, yaitu 2 dan 36. Sehingga formulanya dapat kita tuliskan yang demikian ini. Yang menghasilkan nilai kritisnya adalah sebesar 3,2594. Sedangkan nilai kritis interaksi dapat diperoleh dari fungsi Excel ini yang menghasilkan nilai 2,6335. Pertanyaan berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap 3 kemungkinan pengujian tersebut berdasarkan tabel ini. Kita tahu bahwa melakukan pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik uji dan nilai kritisnya. Namun pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan membandingkan p-value dengan tingkat signifikansinya. Karena lebih praktis, kita akan lakukan dengan cara kedua, membandingkan p-value dengan tingkat signifikansinya. Karena itu, kita akan bawa ke lembar berikutnya informasi tingkat signifikansi ini. Mari kita berpindah halaman. Pertanyaan berikutnya, yang diminta adalah melakukan pengujian hipotesis pada pertanyaan A dengan menggunakan informasi dari tabel hasil. Untuk keperluan itu disajikan hasil penghitungan p-value yang sudah diperoleh tadi. Tadi pada pertanyaan A sudah ditunjukkan desainnya. Dengan kriteria tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa, maka keputusan dari masing-masing pengujian adalah sebagai berikut. Pada pengujian keseragaman rata-rata skor lintas fakultas, karena p-value 0,004 adalah lebih kecil daripada 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Dampak dari fakultas-fakultas terhadap rata-rata skor adalah tidak seragam. Pada pengujian rata-rata skor lintas IPK, karena p-value sebesar 0,021 adalah lebih kecil daripada 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Jadi, dampak dari tingkat IPK terhadap rata-rata skor
adalah tidak seragam. Pada pengujian keberadaan interaksi antara fakultas dan IPK dalam mempengaruhi skor, karena p-value sebesar 0,986 adalah lebih besar daripada 0,05, maka keputusannya adalah gagal menolak H0 atau gagal menolak tidak adanya interaksi antara latar belakang fakultas dan latar belakang IPK dalam mempengaruhi skors. Dengan perkataan lain, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa ada interaksi antara fakultas dan IPK dalam mempengaruhi skors pada push test. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya.